Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diberikan oleh Bapak Nasution selaku dosen pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Fadian Miftah Utami. Dalam video kali ini, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 8, yaitu Umi Soifah dan Fitratun Nafisah Aulia. Dalam video kali ini, kami akan membahas sejarah Korea. Siapa sih di sini yang tidak tahu Korea? Negara Korea sudah sangat familiar di telinga generasi muda Indonesia. Korea sangat terkenal dengan drama romantis, K-pop, maupun style yang sangat mendunia. Ternyata, Korea memiliki sejarah negara yang panjang loh. Yuk simak selengkapnya. Sejarah Korea bermula pada zaman Paleolitik awal hingga sekarang. Sejumlah artefak dari periode Paleolitik, yaitu pada tahun 700.000 sebelum Masehi hingga 40.000 sebelum Masehi, telah ditemukan di Provinsi Hamgyong Utara, Pyongan Selatan, Gyeonggi, Chungcheong Utara, dan Chungcheong Selatan. Dari penemuan-penemuan tersebut dapat diketahui bahwa pada masa prasejarah mereka tinggal di gua, sudah mengenal api, berburu, dan memakai peralatan yang terbuat dari kayu. Kehidupan sosial. Pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 850 sebelum Masehi, mereka mulai mengembangkan pertanian. Pada tahun 850 sebelum Masehi hingga 550 sebelum Masehi, mereka mulai mengenal sistem masyarakat yang dipimpin oleh kepala suku. Pada tahun 550 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, mereka telah melakukan upacara kematian atau penguburan bagi orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Gojoseon. Pada tahun 2333 sebelum Masehi, berdiri Kerajaan Gojoseon. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Korea loh. Masyarakat Gojoseon adalah keturunan dari suku bangsa Altai yang migrasi ke Manchuria, yaitu daerah sebelah utara Sungai Yangtze dan Semenanjung Korea. Mereka adalah nenek moyang orang Korea yang pertama yang disebut dalam catatan sejarah. Kerajaan Gojoseon terletak di Liaoning, tetapi pada tahun 400 sebelum Masehi memindahkan ibu kotanya ke Pyongyang yang sekarang adalah ibu kota Korea Utara. Kira-kira kenapa ya mereka memindahkan ibu kotanya? Kejayaan Kerajaan Gojoseon. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kerajaan ini menjadi kerajaan yang kuat akibat bersatunya suku-suku di wilayah Semenanjung Korea dan Manchuria. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan beberapa dinasti di Cina dalam bidang perdagangan. Keruntuhan Kerajaan Gojoseon. Kira-kira apa ya penyebab kerajaan ini runtuh? Ketika menjadi kerajaan utama yang kuat, muncul perselisihan antara Gojoseon dengan dinasti Han yang lebih dulu menyatukan Cina menjadi wilayah kekaisaran yang besar. Datangnya invasi dari dinasti Han ke kerajaan Gojoseon membuat ibu kota kerajaan Gojoseon ini berhasil direbut. Runtuhnya kerajaan Gojoseon membuat kekuatan lokal menjadi negara mandiri. Situasi politik pada masa itu disebut sebagai periode banyak negara, sebab wilayah utama sudah terpecah membentuk negara-negara kecil, dan dari negara-negara kecil inilah awal mula masa periode 3 kerajaan. Kira-kira kerajaan apa aja ya? 3 kerajaan pada periode ini adalah
Yang pertama yaitu Kerajaan Goguryeo, yang kedua yaitu Kerajaan Baekje, yang ketiga yaitu Kerajaan Silla. Kerajaan Goguryeo. Berdasarkan catatan sejarah Korea Samguk-sagi, perkembangan awal dari Kerajaan Goguryeo yaitu saat seorang pangeran yang bernama Jumong mengungsi akibat terjadinya perebutan kekuasaan. Kemudian, ia mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Goguryeo pada tahun 37 sebelum Masehi di daerah Jeolpunpyeong. Hal ini dikuatkan dengan adanya penyebutan kata Jumong dalam prasasti Raja Gwanggaeto. Prasasti tersebut memiliki makna bahwa Jumong adalah pemimpin pertama dan nenek moyang orang Goguryeo. Awalnya, Goguryeo terbentuk dari sekelompok suku yang dikenal dengan suku Yemek, yang kemudian berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan hingga melakukan perluasan wilayah yang membuatnya ditakuti oleh kerajaan lain. Ibu kota kerajaan Goguryeo terletak di daerah lembah Sungai Hun. Karena adanya tekanan dari Liadong, ibu kotanya berpindah ke daerah lembah Sungai Yalu dekat Gunung Wandu. Kemunduran kerajaan Goguryeo berawal dari kacaunya dinasti Han yang disebabkan oleh pemberontakan wilayah jajahan dinasti Han. Pada saat yang sama, Goguryeo mulai menjalin hubungan dengan dinasti Wei yang baru saja terbentuk. Mereka bergabung untuk menyerang distrik Liadong yang saat itu berontak pada dinasti Han. Saat Liadong jatuh di tangan dinasti Wei, Goguryeo menyerang dinasti Wei yang akhirnya membuat Goguryeo kalah dan Raja Goguryeo melarikan diri. Kerajaan Baekje. Kerajaan Baekje didirikan pada tahun 16 sebelum Masehi oleh Raja Onjo, yaitu putra ketiga Jumong, raja pendiri Goguryeo. Namun, bedanya Baekje menguasai wilayah sebelah barat daya semenanjung Korea. Ibu kota kerajaan ini berada di Wiryeosong yang saat ini disebut Seoul. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada tahun 4 Masehi karena kekuasaan wilayahnya mulai dari semenanjung Korea sebelah barat daya hingga kota Pyongyang. Kemunduran kerajaan Baekje terjadi pada tahun 660 Masehi. Hal ini diakibatkan karena kekalahan kerajaan Baekje oleh pasukan gabungan Silla dan dinasti Tang, sehingga membuat wilayah kerajaan Baekje digabungkan dalam wilayah kekuasaan Silla yang disebut Silla Bersatu. Kerajaan Silla. Kerajaan ini berada pada rentang tahun 57 sebelum Masehi hingga 935 Masehi, yang juga sebagai bagian dari periode 3 kerajaan Korea. Berdasarkan babat Goryeo Samguk-sagi yang ditulis pada abad ke-12, Silla didirikan oleh seseorang bernama Baekhyong Kyose tahun 57 sebelum Masehi di kota yang sekarang dikenal dengan nama Gyeongju. Awal mula pendirian Silla yaitu dari kerajaan kecil di wilayah konfederasi Samhan. Silla telah mencapai titik penuh sebagai negara kuat. Ia pun telah menggunakan Buddhisme sebagai agama negara dan mengendalikan negara-negara kecil di sekitarnya. Setelah terus berkembang pada tahun 660 Masehi, Silla melakukan persekutuan dengan dinasti Tang di bawah kekuasaan Raja Munmu Besar dan Jenderal Kim Yusin dengan bantuan militer dinasti Tang. Sehingga Silla akhirnya berhasil mengalahkan Goguryeo dan berhasil menaklukkan kerajaan Baekje serta Goguryeo pada tahun 668. Setelah penaklukan tersebut dilakukan, kemudian terjadi penyatuan pada dua kerajaan, sehingga saat itu peristiwa penyatuan ini seringkali dikenal dengan sebutan masa Silla Bersatu atau Silla selanjutnya. Wilayah kekuasaan Silla meliputi semua wilayah bagian semenanjung Korea, sementara sebelah utara wilayah kerajaannya berbatasan dengan wilayah kekuasaan kerajaan baru, yang merupakan penerus dari kerajaan Goguryeo, yaitu kerajaan Balhae.
Setelah hampir 1000 tahun kerajaan berjalan, Silla mengalami perpecahan menjadi negeri-negeri kecil, sehingga hal ini mengantarkan Korea menjadi akhir dari periode 3 kerajaan akhir. Wilayah kerajaan dari periode 3 kerajaan nantinya akan berada di bawah dinasti baru selanjutnya, yaitu Goryeo pada tahun 935. Kira-kira apa yang terjadi setelah periode 3 kerajaan? Yaitu ada kerajaan baru yang merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Balhae yang disebut sebagai kerajaan baru penerus Goguryeo. Masa kerajaan Balhae ada pada rentang tahun 698 hingga 926. Yang kedua yaitu kerajaan Goryeo. Pendiri Goryeo menganggap kerajaan yang dibangun merupakan keturunan Goguryeo sehingga dapat menerima pengungsi-pengungsi dari kerajaan Balhae yang saat itu terjadi kekacauan dengan terbuka. Kerajaan Balhae. Balhae disebutkan memiliki wilayah yang berbatasan dengan wilayah Silla. Kerajaan ini didirikan oleh mantan jenderal pada kerajaan Goguryeo yang bernama Daejeong. Balhae juga disebut sebagai kerajaan baru penerus Goguryeo. Masa kerajaan Balhae ada pada rentang tahun 698 Masehi hingga 926 Masehi. Selain itu, rakyat di kerajaan Balhae termasuk beragam etnis. Alasan mengapa Balhae disebut sebagai kerajaan penerus Goguryeo karena saat Goguryeo mulai runtuh, wilayah ibu kota Goguryeo dan wilayah bagian selatan jatuh menjadi kekuasaan Silla bersatu. Kemunduran kerajaan Balhae terjadi saat dikalahkan oleh bangsa Khitan atau Cina pada tahun 926 Masehi, serta sebagian besar dari wilayah utara meliputi semenanjung Korea direbut oleh wilayah dinasti Liao dari Cina. Selanjutnya, pada bagian selatan yang meliputi wilayah Manchuria hingga Primorski Krai atau Rusia diambil alih oleh kerajaan Goguryeo. Setelah keruntuhan Balhae, banyak penduduk Balhae mengungsi ke Goguryeo. Kerajaan Goryeo. Kerajaan selanjutnya yang menjadi rangkaian dalam sejarah kerajaan Korea yaitu Goryeo. Pendiri Goryeo berawal dari munculnya seorang tokoh militer, kemudian mendirikan kekuatan baru yang disebut Goryeo. Dalam kekuatan ini, ia mengikut sertakan para jenderal lain untuk ikut berpartisipasi. Saat itu, pendiri Goryeo menganggap kerajaan yang dibangun merupakan keturunan Goguryeo sehingga dapat menerima pengungsi-pengungsi dari kerajaan Balhae yang saat itu terjadi kekacauan dengan terbuka. Adanya kekuatan pendirian kerajaan Goryeo menjadi akhir dari periode perpecahan antara negara selatan dan utara serta menjadi awal mula penyatuan wilayah Korea. Kemajuan dalam kerajaan Goryeo yaitu tahun 958, Goryeo menerapkan sistem ujian nasional untuk menyeleksi pegawai pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk memilih pegawai yang berkualitas dalam menduduki jabatan penting. Selanjutnya, tahun 1231 terjadi invasi yang dilakukan oleh bangsa Mongol yang berakibat sebagai kehancuran bagi Goryeo. Invasi pertama yang dilakukan terdiri dari 6 rangkaian. Peristiwa ini berjalan selama lebih dari 40 tahun, dan selama itulah dinasti Goryeo mengalami kekacauan. Namun,
Goryeo mampu bertahan sehingga akhir dari invasi tersebut, yaitu adanya perjanjian damai dengan syarat Goryeo untuk menyediakan pasukan tentara dan material untuk persiapan menyerbu Jerman pada tahun 1274 serta tahun 1281. Selanjutnya yaitu mengganti pemimpin sesuai permintaan dinasti Yuan dan pembebanan upeti.